Bab baru ini. Babu jawazi la'ni ba'di ashabil ma'asi ghairil muayyanin. Kapan boleh mengutuk? Boleh mengutuk ahli maksiat, tapi nggak boleh ditentukan orangnya. Nggak boleh ditentukan, nunjuk hidung nggak boleh. Dan Nabi juga mengutuk, tapi nggak ditunjuk. Bukan fulan begitu. Kalau Ta'ala Allah SWT berfirman, ala la'natullahi ala zalimin. Kutukan Allah sungguh akan ditimpakan kepada orang berbuat zalim. Ini pendidikan agar kita nggak menjadi zalim, karena dikutuk oleh Allah. Bukan kita mengatakan fulan, kau terkutuk, enggak. Itu nggak boleh mengatakan kamu terkutuk, nggak boleh. Tapi sifat orang zalim secara umum akan terkutuk. Karena dia zalim kepada dirinya, zalim kepada manusia. Terkutuk. Boleh, asal tidak menentukan. Tidak kita tentukan orang per orangnya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Ada yang menyeru bahwasanya terkutuklah mereka yang berbuat zalim. Seperti dalam hadis banyak, tapi tidak menyebut ABC-nya. Orang-orangnya enggak, tapi secara umum. Wa thabata fi sahih, disebutkan dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Rambut tambahan. Disambung rambutnya. Biar terasa tebal atau biar terasa lebih panjang, terlihat lebih panjang, menyambung. Terkutuk. Dalam hadis selanjutnya, al-wasimah wal mustawshimah. Allah mengutuk murka kepada orang yang membuat tato dan yang meminta untuk dibuatkan tato. Orang yang membuat tato dan minta dibuat tato terkutuk secara umum, tapi nggak boleh kalau kita ngelihat orang bertato lalu terkutuk kau, nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia tobat. Kita pernah kedatangan anak-anak hijrah tato semuanya, ternyata dia menangis. Maka nggak boleh kalau dasar kau bertato terkutuk kau, nggak boleh begitu. Biarpun bertato itu kan masa lalunya. Jadi nggak boleh kita mengutuk seperti itu. La'anallahu akilar riba, Allah mengutuk, dan maksudnya kita harus, ini untuk kita, jangan sampai kita menjadi yang dikutuk. Karena yang kalau kita makan riba, la'anallahu akilar riba wa mukilahu, hadis selanjutnya, wa syahidaihi wa kadibaihi. Lanjutan hadisnya, Allah akan mengutuk murka kepada orang yang makan riba. Mukilah yang diberi, yang memberi makan, wa akidah yang makan, wa syahidahi, dua saksinya, wa katibahi yang menjadi penulisnya. Maksudnya apa? Jangan jadi seperti itu, kau terkutuk nanti. Tapi nggak boleh ada orang makan riba, kau terkutuk, nggak boleh ngomong begitu. Karena apa? Bisa jadi dia makannya dalam keadaan terpaksa, atau dia sudah menyesal, dia sudah tobat. Wa annahu la'anal musawwirin la'anallahu al-musawwirin. Musawwir yang membuat patung-patung. Pembuat patung terkutuk. Akan tapi kalau ada orang lagi buat patung, nggak bisa kita mengatakan dia terkutuk. Karena apa? Kita menemukan di kampung ada orang buat patung, jualan patung, nggak ngerti hukumnya dia. Karena memang jarang belajar, ustadznya jarang nyampe ke kampung tersebut. Dan dia karena di kiri kanannya dapat banyak batu dan ada orang punya seni, akhirnya ada orang pesanan dari luar. Dia hanya membuat, tidak mengerti hukumnya. Apakah pantas dikutuk secara pribadi? Enggak, cuman secara umum. Pembuat patung-patung, gambar-gambar yang berbentuk dari bernyawa, gambar bernyawa bentuk adalah terkutuk. Nah ini. Tapi nggak boleh kita menunjuk hidung seseorang, kau terkutuk karena kau buat patung, nggak bisa. Kalau mengingatkan itu tidak boleh Pak, menjadi sebab kita dikutuk, boleh kita mengingatkan, tapi langsung menunjuk, karena bisa jadi dia sudah tobat. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, na'udzubillah. Allah mengutuk
Orang yang merubah tapal batas tanah bukan tapal batas tanah. Ada sawah pematang, galeng, batas antara sawah dengan sawah kan ada. Itu kadang-kadang ada orang nakal, karena yang punya ini orangnya tinggal di kota, jadi nggak tahu. Setiap musim penanaman padi itu dinaikkan hanya 2 cm, dipindah ini. Jadi yang digali dari sininya, dari tanahnya digali. Jadi kan semakin 2 cm. 2 cm kalau kali 10 kan berapa? 20 cm sudah. Itu halus perlahan. Pemindahan galeng, pemindahan itu adalah, batas itu adalah halus. Jadi biasanya punya sawah hati-hati ya. Ya kalau kita ingin membenahi jalannya tersebut, dia kiri kanan. Supaya adil. Tapi kadang-kadang karena kita di bagian tanah yang kanan begini, makanya yang diambil dari sini terus. Jadi semakin kurang. Gesernya ke sana terus, ke saya ini. Itu nanti akan dikalungkan nanti di akhirat. Akan dikalungkan di akhirat. Maksudnya di neraka tempatnya. Ya. Ay hududaha, batas-batasnya tanah. Jangan dirubah. Merubah itu haram dan dosa besar, menjadi sebab dikutuk. Sehingga termasuk dosa besar itu disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tanda dosa besar adalah, termasuk disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari, tanda-tanda dosa besar itu kalau ancamannya dibarengi dari kutukan dari Allah tadi, itu dosa besar ini. Wa qala Allah sarika was yasriku baydata. La'an Allah akan Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur. Telur apa sih nilainya? Sebagian mengatakan bukan telur. Baidoh itu adalah helm perang juga. Kalau helm perang masuk rubuk dinar. Jadi kapan itu? Fayuqta yaduhu. Kemudian dipotong tangannya. Dalam fikih enggak ada satu telur dipotong tangannya. Yang dipotong tangannya adalah rubuk dinar. Rubuk dinar itu 60 juta bagi 4. Berapa sih? Enggak. 20. Enggak. 60 bagi 20. Ada berapa? 60 dibagi 20 ada 3? Ada 3. 3 bagi 4. 3 dibagi 4. 7, 3 juta dibagi 4. 60 juga bagi 20 ada 30 juta. 3 juga dibagi 4. Enggak bisa ngitung. 3 juga dibagi 4. 8. 750. 750. Nah itulah rubuk dinar. Jadi nisabnya kalau orang dipotong tangannya, kalau sudah mencuri nilainya kurang lebih berapa? 750. Rubuk dinar. 1/4 dinar. Sebab nisabnya zakat adalah 20 dinar. Baik, lalu telur kok sampai dipotong? Sebagai menafsiri baidoh sini adalah helm yang nilainya besar. Atau berangkat dari nyuri telur lah, ini tarbiyah. Syekh Muthalib Sya'rawi menyebut kejahatan gede itu nggak akan serta-merta. Orang jadi perampok, penjahat besar itu berangkat daripada dia tidak mencuri miliknya orang. Dia berani mencuri milik ibunya. Bisa mencuri milik saudaranya. Bisa mencuri di dalam rumahnya dia. Biasa tidak izin. Atau dia, dan itu berangkat dari diajari oleh orang tuanya, suruh ngambil dari kecil. Karena dari kecil tidak dibunuh, maka akan berkembang. Hidup di luar, lingkungannya lebih luas, yang dicuri di luar. Sampai jadi perampok kelas besar. Nah ini bisa jadi begini maknanya. Mula-mula dia hanya nyuri telur, tak. Telur tangga diambil, ditadar. Karena nggak ada tahu. Karena apa? Kebetulan tempat bertelurnya ayam tetangga itu dekat sekali sama pagernya. Aman, sambil 1 telur. Tapi akhirnya biasa ngambil, semakin gede. Makanya jangan sekali-kali mengambil haknya orang, biarpun itu kecil. Akan berkembang nanti. Biarpun jarum jangan diambil. Jarum nanti bisa gede nanti. Terkutuklah orang-orang semacam ini. Mula dari mencuri yang kecil, akhirnya
dipotong tangannya karena berkembang. Wa annahu qala, dan Nabi juga bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi. Terkutuklah orang yang mengutuk orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya dikutuk. Habislah. Ngomong kasar aja nggak boleh sampai mengutuk. La'anallahu man dzabaha bil ghairillahi. Terkutuklah orang yang menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih karena dipersembahkan kepada keyakinan-keyakinan yang enggak benar. Menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Apa itu? Untuk Dewi Laut. Kok Dewa Dewi ini gimana orang beriman? Itu enggak benar, terkutuk kan. Wa annahu man ahdatha fi hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mengada-ada, membuat bid'ah, terkutuklah dia. Maka tapi karena ini masalah terkutuk, masalah besar terkutuk, maka jangan juga gampang menuduh orang melakukan bid'ah, harus dicek dulu. Aw awa muhdithan, atau menampung, sudah tahu dia membawa akidah enggak benar, diundang di mimbarnya. Terkutuklah ustadz yang undang itu, hati-hati. Kemudian dengan akidah sesat dia. Akidah enggak benar lah kok diundang. Alasannya masjid kan harus terbuka. Kita ambil ilmunya saja. Selagi dia membawa kebid'ahan akan menjadi sebab kita terkutuk ngurusi dia. Enggak ada perlunya. Wa naqala Allah mal'an ri'lan wa dhakwanu usayyata. Ini qabilah, bukan orang per orang. Karena suku itu telah betul-betul membunuh ulama-ulama kita. Katanya minta dikirim ustadz-ustadz, dikirim qurra, dibunuh. Nah, ini kan berlebihan. Maka Nabi mengutuk secara global semuanya, bukan orang per orangnya. Karena memang berlebihan. Ratusan dibunuh penghafal Quran yang dikirim. Asallahu wa rasulahu, karena mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi thalath qabail minal Arab, ini 3 kabilah di Arab yang betul-betul jahat dengan makar yang macam-macam. Karena sudah berlebihan. Wa annahu qala la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Terkutuklah orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid. Jadi sengaja kuburannya akan dijadikan masjid untuk disanjung-sanjung. Kemudian dilanjutkan hadisnya buat tamathil, dibuat patung-patung tokohnya tersebut. Inilah yang dila'an, yang dikutuk, la'anallahu al-musawwirin itu. Termasuk penggambar. Nah, hadis ini ada hubungannya dengan hadis la'anallahu al-musawwirin. Wa annahu, dan juga baginda Nabi mela'ana, mengutuk al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Nabi juga mengutuk laki-laki yang gayanya, bajunya, apapun menyerupai perempuan. Seram, terkutuk. Kita ngutuk secara umum, tapi nggak boleh kita mengatakan si fulan terkutuk. Nggak bisa. Tapi secara umum lah, ini sebenarnya pelajaran bagi kita agar kita berusaha untuk menghindar dari dikutuk oleh Allah. Laki-laki gaya perempuan, cara macam-macam berpakaiannya, cara bicara, cara jalan. Harus paham, kalau kita ngerti ini kutukan Allah, ya dihindari. Perempuan mutasabihat minan nisa'i birrijali. Kalau itu pakaian khusus kaum laki-laki, jangan kau pakai, hai kaum wanita. Bajumu sesuai dengan kewanitaanmu, keperempuanmu, kesolehanmu. Ini harus paham hal-hal semacam ini. Ini itu maksudnya apa? Kita jangan sampai masuk wilayah kutuk. Kalau sudah kita punya kelainan misalnya di dalam urusan mental, ada kan laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, ada macam-macam.
Nggak boleh nyerah, memang kodrat saya begini. Oh nggak bisa bilang kodrat begitu, berusaha dong, dilawan. Karena urusan kita dengan Allah agar tidak dikutuk, dilawan. Ada orang mengatakan itu memang fitrahnya sudah begitu dia. Kan ada namanya LGBT, perempuan senang sama perempuan, laki-laki senang dengan laki-laki. Itu karena dituruti saja, hawa nafsunya, bisa dilawan. Ada orang makan biasa dengan tangan kirinya, aktivitasnya dengan tangan kiri, mohon maaf. Tapi kalau makan dengan tangan kanan, kalau berkata tidak bisa, bohong. Orang biasa namanya apa? Kidal ya? Kidal? Kidal lidah. Kidal. Kalau lidah pelat apa namanya? Cadel. Bukan kidal. Ya sudah, pokoknya ini, kalau ada orang kalau mengerjakan pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri, nggak apa. Tapi kalau makan bisa. Katanya nggak bisa saya pakai tangan, bohong. Saya itu dari kecil makan nulis dengan tangan kanan. Tapi kalau saya suruh makan tangan kiri bisa kok. Ayo, apa bedanya dengan dirimu yang memang nulis karena sudah terlatih dari kecil kiri, oke lah nulisnya dengan tangan kiri. Tapi yang bisa dilakukan dengan tangan kanan, lakukan. Makan bisa, saya tangan kiri bisa kok. Bisa. Misalnya, biarpun ini bukan suatu kewajiban kita rubah, Nabi pernah mengingatkan, ya kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan la astati ya Rasulullah, mastata'ta, kau tidak akan bisa. Artinya diperangi, nggak bisa. Kalau masalah menulis, iya, karena menulis perlu keterlatihan. Kalau tiba-tiba kami suruh nulis dengan tangan kiri, kayaknya nggak bisa nulis jadinya. Tapi dengan tangan kanan. Atau sebaliknya, yang biasa dengan tangan kiri sudah nulis dengan kanan. Tapi ini kan halal. Tapi kalau urusan yang lain, misalnya mendahulukan yang kanan, makan dengan tangan kanan, ya masih bisa. Kalau nggak bisa, kecuali sakit. Ada satu orang sakit, memang tangan kanannya nggak bisa berfungsi, iya. Tapi kalau normal begini, saya biasa makan dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan saya, ternyata saya bisa kok dengan tangan kiri. Dilawan artinya, nggak boleh kita menyerah. Memang begini kok dari sononya, bahasanya kok nggak enak. Termasuk yang punya sifat kayak laki-laki, perempuan kayak laki-laki. Perempuan-perempuankanlah dirimu. Yang kayak laki-laki, yang kayak perempuan, laki-lakikanlah dirimu. Ini aja bisa latihan kok laki-laki, misalnya jalannya segini gini bisa kok. Saya latihan seminggu kayaknya bisa gini jalannya biar. Kan jadi ya jangan begini. Jadi kalau perempuan bisa sedikit lah agak lembut, santun-santun dikit lah, bisa dilatih. Bohong kalau nggak bisa. Orang menari itu juga dilatih, membiasakan, dilatih, dibiasakan. Kalau kamu perempuan ya sedikit lah, langkahmu dipersempit, gaya dudukmu dibiasakan duduk perempuan. Ada perempuan, mohon maaf kadang-kadang karena kebiasaan tidak berlatih ya, mohon maaf, antara lutut dengan lutut dibuka lebar, itu kan duduknya laki-laki. Loh kalau kamu laki-laki, iya duduknya gagah begitu, jangan duduknya kayak perempuan. Kasih spons sini biar begini, gagah begitu. Kalau kamu laki-laki, kasih kayu begini biar gini terus jalannya. Oh nggak gitu aja, harus bisa, karena nggak boleh menyerah. Memang saya begini, enggak, akan dipandang orang lain dengan pandangan tidak baik. Berlatih. Tapi ingat, kita pun tidak boleh mengutuk mereka, bisa semuanya asalkan ada upaya dan usaha. Kalau sudah menyerah itu repot, menyerah. Usahakan. Jadi kalau berjalan, kalau memerankan kaki gagah biasanya apa? Ininya tumitnya agak ditonjolkan ke depan biar gagah dikit jalannya gitu. Jadi biar ada menggagahkan diri itu bisa. Jadi jangan sampai kita nuruti. Memang dari kecil misalnya karena lingkungannya adalah laki-laki, perempuan ini karena lingkungannya laki-laki sehingga dia kayak laki-laki, oke. Lingkunganmu semacam itu, tapi kan kita ingin berubah, ingin berperubahan. Itu dari yang punya masalah. Kami bicara dengan yang punya masalah, laki-laki yang gayanya kayak perempuan punya masalah, segera obati dirimu. Yang laki-laki perempuan punya masalah, tapi bagi kita yang melihat nggak boleh kita mengutuknya.
Karena bisa jadi dia telah berusaha saat ini. Ingat ini, harus ada keseimbangan ilmu ini. Nggak boleh mengutuk, terkutuk. Nggak boleh menyerah. Menyerah putus asa, nggak boleh begitu, berusaha. Wa jami'u hadhil alfaz, ini lafaz-lafaz fi sahih dalam kitab sahih. Ba'duha fi sahihai Bukhari wa Muslim. Sebagian di kitab Bukhari dan Muslim, memba'duha bi ahadihima, sebagian Bukhari saja, Muslim saja. Wa inna ma qassatul ikhtisara, aku meringkas saja, ini contoh saja, bil isyarah ilaiha wa as'adukur mu'dhamaha, dan nanti akan aku sebut lebih banyak kebanyakannya, lebih mu'dhamaha yang lebih banyak lagi fi abwabiha min hadzal kitabi, di bab-babnya nanti dalam kitab ini insyaallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi orang yang terkutuk, dan semoga Allah menjauhkan kita dari mengutuk orang per orang. Na'udzubillah. Dan semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak menjadi lisan yang suka mencaci, mengolok dan mengutuk. Wallahu a'lam bissawab.